Hei, coy, nganggur coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hei, coy, apa kabar, coy? Halo, coy. Hari ini gua mau tur. Ya. Tur kebun anggur yang ada di Jawa Tengah, coy. Kebetulan gua nggak sendirian. Kita mau ngobrolin tentang anggur masa depan Indonesia dan bersama mobil masa depan Indonesia, coy. Ini, coy, mobil masa depan Indonesia, coy. Ntar kita ngobrol di dalam mobil. Ini agak sedikit eksklusif, coy. Kita ngobrol di dalam mobil ngomongin anggur masa depan anggur Indonesia, coy. Coy, ini di pinggir jalan, coy, rame banget, agak berisik. Pokoknya ntar kita omongin di dalam, coy. Oke, coy. Tapi jangan lupa subscribe channel gua ya di, coy, karena subscribe itu gratis dan ala, coy. Oke, coy. Salam pengangguran. Gua langsung obrolan menarik nih, langsung ada narasumber yang ya ini juga nih si botak nih, Eki Tangerang Grab. Dan ini Om Aan yang punya apa namanya kebun anggur yang restoknya pokoknya impor semua dah. Dan ini pemilik Jakarta Anggur. Oke, Om, kita mau ngomongin masa depan anggur di Indonesia nih, Om. Dengan varian roostok impor dan lokal, maksudnya kita nggak usah mengesampingkan lokal dan impor, tapi kita lihat masa depannya gimana ini. Ini Om Eki juga kompeten ini kayaknya. Masih Oke. belajar, Om. Masih belajar. Oke, Om. Kira-kira Om Eki dulu nih, masa depan anggur di Indonesia itu gimana, Om? Dengan beredarnya varian roostok impor ini, Om. Ya, pada dasarnya gini, kita harus lihat kontur-kontur tanah yang ada di Indonesia dulu. Masing-masing kontur tanah atau jenis-jenis tanah itu akan cocok nggak cocoknya nih antara roostok dan roostok impor dan tanah-tanah Indonesia. Tentunya yang namanya roostok impor pun punya yang namanya spesifikasi. Nah, spesifikasinya seperti apa, dia cocoknya di tanah apa, tuh seperti itu. Nah, pada nantinya di satu wilayah itu bukan nggak mungkin roostoknya berbeda-beda, karena memang yang namanya tanah pun berbeda-beda gitu ya, tergantung kita mau pakai roostoknya apa. Menurut gue sih alangkah baiknya untuk semua kalangan itu mengeksperimenkan beberapa roostok impor yang bagus, yang adaptif di tanah mereka gitu. Setelah udah adaptif barulah itu yang dipakai gitu. Jangan langsung brek coba pakai ini katanya bagus. Enggak, kita harus coba skala riset dulu gitu sih. Oke, kita langsung ke Om An yang punya varian roostok impor. Ini koleksinya banyak banget. Mungkin salah satunya yang ada di Indonesia cuma dia doang kali. Oh, kayaknya aja sih. Oke, Om. Menurut Om An ini, kira-kira masa depan anggur Indonesia dengan varian roostok yang udah beredar ini, Om, yang impor lah ditanya gitu. Ini menurut Om gimana? Sebenarnya sih hampir sama kayak Bang Eki. Kita itu jangan kemakan sama gorengan orang ya. Jadi kita emang harus pintar, harus riset dulu lah skala kecil, punya roostok berapa, kita tanam di tempat kita, baru nanti mana yang paling cocok. Jadi harapannya nanti ke depan itu anggur Indonesia itu bukan hanya skala hobi ya, tapi mulai naik ranah ke skala perkebunan gitu. Karena di Thailand pun juga sama, tapi di akhirnya banyak yang mulai mengebunkan. Walaupun anggur itu kan sebenarnya dari negara ini ya, negara beriklim sedang ya, 4 musim biasanya. Nah, di kita di Indonesia dengan penyinaran full itu sebenarnya ya ada plus minusnya. Jadi dengan adanya kita banyak praktek nanti bisa meranah ke skala kebun gitu. Oke. Untuk skala kebun kan semua pakai roostok impor kecuali untuk Korea gitu kan. Korea itu kan on root ya. Cuman banyak kelemahan yang mungkin nggak bisa kita terima. Jadi dia masa produktivitasnya pendek. Terus dia memang nggak bisa untuk jangka panjang, lebih dari 5 tahun dia udah nggak produktif lagi, berkurang lah gitu. Makanya pakai roostok impor untuk skala kebun gitu, Bang. Oke, ini kalau ngomongin bisnis ya ini
Oke Om, untuk skala bisnis Om, dengan varian-varian gimana masa depan anggur Indonesia Om untuk skala bisnis Om? Ya saya kalau menurut pandangan saya sih oke lah ya. Sekarang pada orang banyak hobis dan pekebun juga mau berkebun anggur ya. Kayak mungkin berapa tahun kemudian di Indonesia ini bakalan bisa produksi anggur sendiri ya gitu ya, dengan jenis varian import ya gitu loh. Intinya kalau balik lagi ke roastok import itu kan dia banyak jenis, mungkin udah 20-30 jenis ya kan. Ya kita tinggal cocokin aja kontur tanah kita apa, ya kita cocokin dengan jenis apa yang kita cocokin dengan tanah kita kan gitu loh. Itu aja sih menurut saya gitu. Oke, untuk bisnis sendiri gimana? Punya daya tarik yang sangat mengembirakan atau bikin menggiurkan gitu? Kalau anggur nih rata-rata seller hampir rata semua hobi ya. Dari hobi dulu ya. Jadi masalah untuk keuntungan nggak untung itu nomor 2 ya. Yang penting hobi dulu ya. Gitu. Hobi tersalurkan, senang, sisanya ya, bonus ya. Sisanya bonus lah gitu loh. Ya seperti yang statement Om Agus kemarin bilang tuh, menjalankan bisnis hobi. Oke. Iya, menjalankan bisnis hobi lah ya. Oke, siap. Oke, mudah-mudahan masa depan anggur Indonesia semakin gemilang. Untuk RS sendiri gimana Om? Sebenarnya kan banyak yang RS mahal, RS yang sedang dan sebagainya. Sebenarnya apakah dengan RS mahal itu jaminan untuk anggur itu bagus atau tidak di tanah Indonesia ini yang konturnya beda-beda? Beda-beda ya. Jadi sebenarnya gini Om. Jadi RS import itu kan macam-macam memang benar. Cuman antara mahal atau enggaknya itu bukan menggambarkan kualitas dari si RS. Dia tetap ke vegetasi asli dari si RS tersebut. Jadi belum tentu RS yang dijual-jual mahal itu kayak 1103P itu memang bagus di vegetasi aslinya yang berpasir gitu. Cuman kalau di tanah kita yang banyak yang gambut, sawah, yang liat itu ditanamin 1103P juga nggak bagus. Kita udah praktek, malah yang sekarang ada yang PGV itu yang Paulsen nggak valid dulu, itu kita tanam di lahan sawah malah bagus sekali. Jadi kita realistis gitu loh. Jadi tidak menjerumuskan orang gitu. Jadi pandangan saya seperti itu kalau untuk roastok impor. Oke, siap, makasih Om. Jadi sobat pengangguran, roastok impor yang mahal itu belum tentu bagus ya. Tetap harus lihat karakteristik tanah yang mau ditanam itu Om ya. Ini Om An ini pokoknya lu mau nyari roastok apa? Ini mau datangkan lagi 29 roastok impor coy. Cuman gua nggak tahu nama-namanya, susah disebut. Table grape, sorry. Oh, table grape. Oh ya, table grape. Ada varian RS-nya satu. Oh, table satu itu yang paling dicari nanti dan memang bagus. Dia keluarga Berlianderi, jadi lebih cocok di tanah kita lah. Oke, kita lihat satu lagi yang versi Thailand. 16-13 itu nanti cocok banget karena di Thailand itu ada satu roastok yang dipatenkan di sana. Mungkin banyak yang RS-nya, cuman yang dipatenkan kerajaan itu hanya itu. Itu bagus sekali. Kemarin kita sempat sharing tuh sama petani anggur Thailand. Gitu. Oh, gitu sharing. Wah, Thailand kan masuk Asia hampir sama ya kontur tanahnya sama di Indonesia. Ya, bukan Asia lagi, itu Asia Tenggara yang iklimnya tropis kan. Memang sama persis seperti Indonesia. Oh iya. Betul. Nah, ini kalau menurut Om Eki nih yang udah bereksperimen, ada beberapa varian roastok impor yang diteliti di Tangerang Cap, gimana Om Eki? Kita baru ada Ramsey sama Paulsen nggak valid doang sih. Sejauh ini perkembangannya yang udah panjang gitu, udah agak panjang itu udah bagus perkembangan sejauh ini di sawah ini. Masih di tahap itu aja karena di eksperimen kita tuh masih namatin si RM dan Bella. Nah, makanya mulai dari sekarang karena emang pembahasan stok impor ini lagi bagus-bagusnya ya. Terus saya juga mau menambahkan gitu tentunya untuk subscriber Yadi Coy, kompatibilitas RS. Nah, kompatibilitas itu bisa dibagi menjadi beberapa ya. Ada yang namanya kompatibilitas di akar
ada akar ketemu tanah gitu, kompatibilitasnya cocok apa nggak cocoknya gitu kan sama tanah. Terus ada kompatibilitas antara rootstock dengan anggur impornya atau table grade-nya. Nah, ada kompatibilitas terhadap cuaca. Nah, cuacanya jadi cocok apa enggak. Nah, terus ada lagi, ada kompatibilitas tentang bencana. Dikatakan bencana itu seperti kita yang nanam anggur rootstock atau kita menggunakan anggur rootstock impor itu di tanah yang rendah. Maksudnya di tanah yang rendah itu dia banjir apa enggak. Nah, itu kalau misalkan dia banjir, dia mampu bertahan apa enggak dengan bencana banjir ini. Nah, itu juga harus diperhitungkan semua gitu. Jadi yang namanya eksperimen itu bukan hanya membutuhkan waktu sebentar, memang agak lama karena yang namanya banjir kan kadang setahun sekali, 5 tahun sekali gitu kan. Jangan sampai kita punya tanaman anggur banyak, udah beratus-ratus pohon kena banjir, ternyata dia nggak kompatibel dengan bencana ini gitu kan. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Itu sih untuk tambahannya aja, untuk perlu diperhatikan. Jadi nggak sembarangan sih, semuanya ada perhitungannya gitu. Oke, siap. Lanjut. Oke, mantap.